Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekonomi Islam. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Adi Prasetyo dengan NIM belakang 0045 yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan anggota kelompok 8. Di sini ada Anissa Jati Kusuma dengan NIM belakang 0035, ada Sahra Melani dengan NIM belakang 139, ada Salwa Nur Kamila dengan NIM belakang 144, dan ada Talita Nadib Alian dengan NIM belakang 049. Untuk poin pembahasan di sini ada pengertian sistem ekonomi Islam, dasar filosofis dan politik ekonomi Islam, kaidah umum ekonomi Islam, dan perkembangan ekonomi Islam. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Salwa tentang konsep ekonomi Islam dan pengertian sistem ekonomi Islam. Kepada Salwa, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi Islam dan pengertiannya. Yang pertama ada konsep ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Inti dari ekonomi syariah adalah adanya kepatuhan terhadap hukum Islam atau syariah dalam semua aspek kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Next. Yang kedua ada pengertian sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam, yaitu norma-norma yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Sistem ini mengatur berbagai aktivitas ekonomi seperti jual beli, simpan pinjam, dan investasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa prinsip utama adalah ekonomi Islam meliputi larangan terhadap riba atau bunga, maisir atau perjudian, garar atau ketidakpastian, dan barang haram, serta mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Oke, terima kasih pada Salwa. Untuk materi yang selanjutnya ada dasar filosofis dan politik ekonomi Islam yang akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah dasar filosofis. Filosofi ekonomi Islam didasarkan pada ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip utama dalam filosofi Islam, ekonomi Islam meliputi yang pertama ada tauhid. Tauhid adalah dasar ajaran Islam yang menjelaskan bahwa harta adalah amanah dari Allah. Setiap aktivitas ekonomi seorang muslim harus dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Yang kedua ada khilafah. Khilafah adalah amanah Allah kepada manusia sebagai pengelola bumi, mencakup tanggung jawab dalam moral, politik, ekonomi, dan organisasi masyarakat Islami. Yang ketiga adalah penyucian. Penyucian mengajarkan pembersihan sifat manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sama dan lingkungan sehingga pertumbuhan ekonomi mencakup nilai-nilai seperti infak, zakat, dan sedekah. Next. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan ekonomi yang didasarkan pada hukum syariat untuk mengelola sumber daya dan distribusi kekayaan secara adil. Tujuannya adalah memastikan setiap individu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dengan ruang untuk kebutuhan sekunder sesuai kapasitas. Prinsip utamanya adalah keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta kewajiban sosial seperti zakat, sedekah, dan infak. Negara juga berperan dalam mengelola sumber daya alam dan memastikan distribusi yang adil, menciptakan kesejahteraan sosial yang merata dan masyarakat yang sejahtera. Baik, terima kasih pada Anissa. Untuk materi yang selanjutnya ada kaidah umum ekonomi Islam yang akan dibacakan oleh Sahra. Pada Sahra, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kaidah umum ekonomi Islam. Yang pertama ada zakat. Zakat adalah kewajiban sosial dalam Islam yang mengharuskan umat Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua ada musharokah,
yaitu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam, di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal dan berbagai resiko dalam suatu usaha. Yang ketiga ada murabahah, yaitu cara pembiayaan dalam ekonomi Islam di mana bank atau lembaga keuangan membeli barang dan kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan keuntungan yang sudah disepakati. Yang keempat ada wakaf, yaitu lembaga amal dalam Islam di mana seseorang atau kelompok menyumbangkan harta seperti tanah, bangunan, atau utang untuk tujuan sosial dan membantu orang lain. Yang kelima ada syirkah, yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bisnis membantu orang lain. Selanjutnya, menurut Rahmat 2018 ada beberapa kaidah dalam ekonomi Islam. Di antaranya yang pertama, kaidah-kaidah fikih tentang ekonomi, yaitu mencakup aturan dan prinsip yang perlu diikuti agar semua aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ada kaidah dasar ekonomi, yaitu menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada bukti yang mengharamkan. Yang ketiga ada kaidah tentang akad dalam ekonomi, yaitu akad yang melibatkan benda tertentu seperti jual beli diperlakukan sama seperti akad yang berhubungan dengan manfaat dari benda tersebut. Yang keempat ada kaidah tentang adanya unsur keriduan dalam jual beli, yaitu dalam transaksi aturan utamanya adalah kedua belah pihak harus setuju dan ikhlas. Sudah. Baik, terima kasih pada Sarah. Untuk materi yang terakhir, ada perkembangan ekonomi Islam yang akan dibacakan oleh Talita. Kepada Talita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi Islam. Ekonomi Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu prinsip ekonomi Islam diterapkan dengan menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan larangan riba, redistribusi kekayaan melalui zakat dan transaksi yang jujur. Kemudian ada peran Madinah sebagai pusat ekonomi syariah. Madinah menjadi pusat ekonomi berbasis syariah pertama dengan pasar yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan pengawasan langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah penipuan. Selanjutnya, ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan Abbasiyah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan ekonomi Islam berkembang dengan distribusi kekayaan adil dan baitul mal. Sementara di Khalifah Abbasiyah, ekonomi Islam menjadi puncaknya melalui inovasi perdagangan dan lembaga keuangan. Inovasi dalam perdagangan dan kebijakan ekonomi. Kebijakan kredit tanpa bunga, harga wajar, dan distribusi kekayaan menciptakan stabilitas ekonomi, solidaritas sosial, dan keadilan dalam ekonomi Islam. Selanjutnya transformasi dan tantangan ekonomi Islam di era kolonial. Meskipun mengalami penurunan selama masa kolonial, kebangkitan ekonomi syariah pada abad 20 menunjukkan relevansi prinsip ekonomi Islam sebagai solusi beretika dan berkeadilan dalam tantangan ekonomi modern. Pengaruh kolonialisme terhadap ekonomi Islam. Kolonialisme menggantikan ekonomi syariah dengan kapitalisme barat, menyebabkan penurunan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ketimpangan sosial. Sementara pasca kolonialisme, negara-negara Muslim mulai mengembangkan kebijakan ekonomi berbasis syariah dan lembaga keuangan syariah untuk mengurangi ketimpangan yang menciptakan sistem yang lebih beretika. Selanjutnya, upaya pemulihan ekonomi Islam pasca kolonialisme. Pasca kolonial, negara-negara Muslim merumuskan kebijakan ekonomi berbasis syariah untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan pembentukan lembaga keuangan syariah yang mendukung sistem finansial beretika dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Yang terakhir ada pengaruh ekonomi Islam terhadap ekonomi global masa kini, yaitu bank syariah dan investasi etis yang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk negara
non-Muslim seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. Kedua, investasi berbasis syariah seperti dana investasi halal, investor yang mengutamakan etika dan tanggung jawab sosial. Ketiga, negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah berhasil mengembangkan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dan keempat, Indonesia sendiri dengan populasi muslim terbesar mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui regulasi yang menguntungkan dan memperkuat pasar di modal syariah. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada kelompok 8 yang telah memaparkan materi. Sesuai materi tadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Filosofinya, ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Prinsipnya meliputi tauhid, khilafah, dan penyucian. Politik ekonomi Islam mencakup pengaturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan aspek moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Perkembangan ekonomi Islam saat ini semakin pesat dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, produk investasi, dan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya relevan dalam konteks spiritual, tapi juga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral yang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Baik, terima kasih. Apabila dari teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, bisa dituliskan pada tempat yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, NIM, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan dari kelompok 8. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.